Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda saat ini sedang menyaksikan channel Bayangkara. Channel Bayangkara adalah channel yang keren bagi mahasiswa hukum. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tugas Polri adalah polisi yang profesional dalam penegakan hukum, kemudian profesional dalam melayani masyarakat, kemudian profesional dalam melindungi masyarakat. Dan banyak pendapat bahwasanya Polri harus tegas, tetapi di luar dari itu Polri juga harus manis. Dan kemudian Polri juga harus menjadi Polri yang milenial sebagai guardian of law and servant of modern society. Untuk membahas masalah ini, saat ini saya sedang bersama dengan 3 mahasiswa saya dari Magister Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta, dan mereka juga selama ini sebagai pemerhati hukum kepolisian. Mereka adalah Dita Marwati, kemudian ada Adventri Maria, kemudian ada juga Ahmad Fauzi. Kita dengarkan pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dita Marwati, mahasiswi S2 Hukum dari Universitas Bayangkara, Jakarta. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan pendapat saya terkait tugas kami yang bertemakan Polri Milenial sebagai Guardian of Law and Servant of Modern Society. Yang pertama adalah kita harus tahu tugas-tugas Polri apa saja, dan Polri itu di mata masyarakat dari era tahun milenium sampai era milenial seperti apa perubahannya. Maka dari itu saya akan menyampaikan pendapat saya tentang Polri di mata masyarakat selama ini. Selama ini kita ketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia dihadapkan pada fakta perbedaan karakter generasi yang berdasarkan pada usia. Seperti generasi milenial saat ini menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Berdasarkan data Susenas tahun 2017, jumlah generasi milenial yang lahir pada rentan dari 1980 sampai tahun 2000 mencapai sekitar 88 jiwa atau 33,75% dari total penduduk Indonesia. Bisa dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti generasi X 25,74% maupun generasi baby boom 11,27% maupun generasi setelahnya yaitu Gen Z yang baru mencapai 29,23%. Lalu lembaga kepolisian Republik Indonesia dan milenial merupakan generasi di mana beberapa personil berasal dari segmentasi utama pelayanan publik di kepolisian adalah mereka yang disebut juga sebagai generasi langgas. Lalu generasi ini mempunyai karakteristik yang sangat spesifik, diantaranya sangat dekat dengan sosial media, produktif, dinamis, dan ingin serba cepat, lebih lagi kritis dan sangat berani. Karakter seperti ini justru berbeda dengan Polri yang mempunyai sikap yang seperti halnya lembaga pemerintahan yang kaku, lalu terlalu formal dan terlalu birokratif. Maka dari itu dibutuhkan beberapa perubahan pada sisi Polri dalam menghadapi kaum milenial saat ini, dari mereka yang menjadi bagian dari institusi maupun milenial sebagai yang dilayani. Salah satu perubahan yang paling mendasar yang terus dilakukan adalah paradigma dari seorang prajurit yang selalu menggunakan pendekatan pada garis komando dan eksekusi menjadi penjaga yang selalu mengedepankan dan sangat berinteraksi sesama anggota dan masyarakat. Sekiranya sekian pendapat saya pada pemaparan tugas ini. Terima kasih kepada Dr. Edi Hasibuan SHMH untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya dalam penyampaian dan pengetahuan saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya yang lainnya untuk pemaparan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adventri Maria, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam hal ini saya ingin membahas terkait manajemen penyidikan. Manajemen penyidikan merupakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Selain berguna bagi masyarakat, aplikasi ini juga memberikan penilaian terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu. Berdasarkan data yang saat ini didapat 42.816 orang penyidik dan penyidik pembantu di seluruh Indonesia, sebanyak 99,96% telah mengakses dari sistem manajemen penyidikan yang ada sejak tahun 2016. Manajemen penyidikan menyajikan suatu proses yang cepat, mudah, efisien, dan transparan. Aplikasi ini juga menghimpun banyak data penyidik, kompetensi penyidik, komitmen penyidik, histori perkara yang pernah ditangani oleh penyidik tersebut, dan indeks kinerja penyidik. Sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyidik dalam menangani perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam hal ini tujuan manajemen penyidikan itu berharap agar masyarakat lebih mudah dan terlayani dan terhindar dari potensi-potensi yang menyimpang, karena masyarakat dalam hal ini dapat mengakses secara mudah melalui gadget maupun PC dan memantau perkembangan laporan yang telah dilaporkan oleh penyidik tersebut. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum, yang saya hormati Bapak dosen, kemudian rekan Dita Marwati dan rekan Adventri Maria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya hanya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan dua rekan saya tadi, Bapak. Yang pertama, ada beberapa poin yang saya rangkum dan saya angkat dari beberapa portal berita maupun dari kanal-kanal media sosial yang banyak membahas tentang apa itu Polri bila ditinjau dari segi milenial atau dari segi budaya kekinian. Yang pertama, Bapak, mohon izin, saat ini satuan-satuan kepolisian yang ada di tanah air sudah mulai akrab atau sudah mulai banyak yang menggunakan media sosial untuk menjadi media dalam penyampaian program-program kerja, penyampaian aturan-aturan perundang-undangan, utamanya yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian, kemudian juga penyampaian progres atau perkembangan dari pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan. Bila kita lihat, ini sangat akrab dengan beberapa akun, utamanya misalnya Divisi Humas Mabes Polri. Di situ kita bisa melihat dengan jelas kinerja dari pihak Polri sendiri dalam melaksanakan tugas perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat, serta tugas-tugas penegakan hukum yang dilaksanakan mulai dari satuan kepolisian di tingkat Mabes sampai satuan kepolisian di tingkat subsektor. Poin kedua adalah info-info pelayanan juga diberitahukan atau disebarluaskan secara unik dan menarik kemasannya melalui media sosial maupun portal berita-berita online yang bisa kita akses pada gadget-gadget yang kita miliki. Poin ketiga adalah anjuran atau saran atau himbauan kepada masyarakat untuk patuh hukum juga disampaikan dengan cara yang unik. Misalnya dengan video-video yang beredar atau di-upload di media YouTube. Boleh saya sebut mungkin kita kenal dengan akun YouTube yang beberapa waktu ini sempat viral dan menghebohkan, yaitu akun Polisi Motret, dengan tokoh utamanya di situ adalah Pak Babin atau Pak Babin Kamtibmas, Bribka Herman dari Polres Purworejo. Di sana banyak sekali kita bisa angkat berbagai macam himbauan, arahan, bahkan semacam pemberitahuan terhadap masyarakat yang melanggar sanksi atau melanggar sebuah aturan hukum akan disanksi seperti apa.
Pak Babin dalam hal ini mengemas dengan begitu unik, dengan begitu, kalau boleh saya bilang, dengan begitu jawani untuk orang Jawa, sehingga masyarakat yang ada di sekitar mereka itu paham, oh begini polisi, oh harus begini jika tidak ingin berurusan dengan masalah hukum, jika tidak ingin berhadapan dengan aparat, dalam tanda kutip berhadapannya melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Pak Babin melalui akun YouTube-nya sudah banyak sekali saya rasa memberikan manfaat kepada kinerja kepolisian secara umum, Bapak. Dalam hal ini misalnya Polri tidak perlu mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak lagi untuk proses penegakan hukum, karena himbauan-himbauan, saran sudah diberikan dengan sangat baik oleh Pak Babin di sana. Meskipun demikian, ada satu poin menarik yang saya kutip juga adalah tidak semuanya kinerja kepolisian bisa kita saksikan secara terbuka, benar-benar terbuka lebar di berbagai media sosial, di berbagai berita dan lain sebagainya, karena memang ada tugas-tugas yang memang harus tetap dilakukan secara tertutup, misalnya penyelidikan, penyidikan. Pun memang di akhirnya ketika dirilis sebuah peristiwa pidana, dirilis atau disebarluaskan ke khalayak ramai, itu menjadi persoalan yang lain, karena proses penyelidikan yang membutuhkan kehati-hatian dalam penetapan tersangka dan lain sebagainya sudah dilaksanakan dengan baik, tertutup. Setelah pasti siapa tersangkanya, apa ancaman sanksinya, bagaimana proses selanjutnya, kronologisnya bagaimana, baru disebarluaskan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat. Itu yang menurut saya menjadi sebuah poin penting, bahwa polisi tetap harus tegas dalam menegakkan hukum, meskipun ketegasan ini tidak boleh diartikan secara kaku. Boleh atau sangat dibolehkan di era sekarang ini, di era milenial ini, polisi melakukan dengan upaya-upaya yang humanis, yang persuasif, seperti yang Bapak dosen singgung di awal video kita tadi ini, bahwa Polri pun tetap harus humanis meskipun berperan atau memiliki peran sebagai penegakan hukum. Baiklah Bapak dan rekan-rekan, mungkin hanya beberapa poin tadi yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan pendapat atau pandangan dari Bapak dan rekan-rekan di awal tadi. Pada prinsipnya, saya pribadi meyakini bahwa Polri kita sebagai sebuah institusi yang sudah matang, pasti akan sanggup menjalankan dua fungsi dalam waktu yang bersamaan, yaitu sebagai penegak hukum yang tetap profesional dalam menegakkan hukum, maupun juga sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat yang humanis, yang santun, dan mampu diterima oleh segala lapisan masyarakat. Di akhir video ini mohon izin Bapak, kami akan mencoba menampilkan beberapa kolase capture foto yang kami angkat dari beberapa media online maupun dari beberapa portal berita tentang wujud nyata apa yang sudah dilakukan oleh Polri kita dalam bingkai polisi yang milenial, juga dalam koridor penegakan hukum yang tetap profesional. Apa yang akan kami sampaikan tersebut, kami tetap mohon arahan, saran, bimbingan kepada Bapak dosen untuk menyempurnakannya. Atas kesempatan yang diberikan mewakili dua rekan saya yang sebelumnya, saya haturkan banyak terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.